Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saiful Milah. Saya bertugas pada SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada pembuatan bahan ajar periode bulan Oktober, saya mengambil judul tentang remote server pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan di kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep remote server, kemudian peserta didik mampu menentukan cara konfigurasi remote server, kemudian peserta didik mampu melakukan konfigurasi remote server, kemudian yang keempat, peserta didik mampu menguji hasil konfigurasi remote server, kemudian yang kelima adalah peserta didik mampu membuat laporan dari konfigurasi remote server. Kemudian definisi dari remote server yaitu adalah sebuah server yang didedikasikan untuk dapat digunakan secara remote atau dapat diakses secara jarak jauh. Ya, artinya ketika seorang administrator jaringan ingin melakukan akses terhadap server yang dipegangnya, misalkan seorang administrator ada di Tasik, kemudian server yang dia pegang itu ada di Jakarta. Jadi mereka itu bisa melakukan remote server secara jarak jauh. Adapun prasyaratnya yaitu untuk melakukan remote server atau remote access yaitu adalah kita perlu tahu IP address dari sebuah server, karena ketika nanti melakukan remote access maka kita nanti akan melakukan login menggunakan user dan password dari sebuah server tersebut. Nah, di sini biasanya aplikasi yang digunakan untuk remote access ya pada sebuah server itu biasanya menggunakan aplikasi putih. Nah, kemudian ada beberapa fungsi dari remote server. Di antaranya yang pertama adalah mampu menyalakan dan mematikan server, ya tentunya ini secara jarak jauh. Kemudian yang kedua, memudahkan untuk pemantauan keamanan pada jaringan. Kemudian yang ketiga, memudahkan perbaikan sebuah sistem. Kemudian yang keempat, bisa menghidupkan dan mematikan komputer dari jarak jauh. Nah, di sini untuk di Linux Debian, ya terutama yang kita gunakan adalah Linux Debian 10. Ya, untuk membangun sebuah remote server dibutuhkan beberapa aplikasi, diantaranya adalah OpenSSH server. Nah, di mana nanti OpenSSH server itu di-install di sisi server. Kemudian nanti untuk melakukan remote dari sisi klien kita akan menggunakan aplikasi putih. Nah, di sini secara teori kepanjangan dari SSH adalah Secure Shell, yaitu adalah sebuah protokol yang memungkinkan kita untuk mengontrol perangkat termasuk mengakses, memodifikasi, kemudian mengatur file yang ada dalam server secara jarak jauh. Nah, artinya sebuah remote server ini adalah sebuah layanan di mana sebuah server itu bisa diakses secara jarak jauh dari sisi klien. Nah, adapun konfigurasi dari remote server pada sisi server yang kita buat di sini saya menggunakan Linux Debian 10. Itu yang pertama kita coba login dulu. Nah, yang pertama itu langkahnya adalah menginstal aplikasi. Jadi perlu diperhatikan, jadi ada 4 tahapan ketika kita akan melakukan atau membuat sebuah layanan server pada Linux, yaitu diantaranya ada instalasi, konfigurasi, kemudian restart ya atau pengecekan di sisi server, kemudian yang terakhir adalah pengujian di sisi klien. Yang pertama adalah apt-get install OpenSSH server.
kemudian kita yes. Nah, untuk paket OpenSSH itu ada di DPD 1. Pais, kemudian kita arahkan ke DPD 1 dan enter. Nah, ini adalah proses dari instalasi selesai. Nah, setelah itu kita akan mulai masuk ke langkah konfigurasi. Masuk cd/etc/ssh. Artinya cd itu kan kita akan masuk ke direktori etc dan ssh. Nah, kemudian ls. Nah, kemudian selanjutnya kita konfigurasi file yang akan kita konfigurasi yaitu adalah sshd config nano, kemudian sshd. Nah, kita bisa menggunakan tombol tab ya untuk tabulasi supaya lebih cepat. Nah, di sini perlu diketahui jadi bahwa untuk port atau jalur dari SSH itu menggunakan port 22. Nah, makanya kita aktifkan port 22-nya. Ini sebenarnya bisa diganti ya. Jadi ini hanya untuk port the power saja. Nah, setelah itu kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kita aktifkan di permit login. Ya, kenapa ini harus diaktifkan? Ya, ketika ini tidak diaktifkan, ya di-yes-kan. Nah, artinya nanti ketika kita melakukan remote di sisi klien, maka kita tidak akan masuk ya, dan kita tidak akan diberikan hak akses sebagai root. Kemudian simpan atau X, kemudian Y, kemudian enter. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita restart. C init.d, kemudian SSH, kasih restart. Nah, di sini oke, ya artinya berarti konfigurasi di sisi server itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan remote itu menggunakan aplikasi putih. Nah, ini adalah aplikasi putih. Akan tetapi ada satu syarat ya untuk melakukan remote, yaitu yang pertama adalah pastikan bahwa komputer server itu sudah terkoneksi dengan komputer klien. Nah, di sini sebelumnya dikarenakan di server saya melakukan setting DHCP, kita coba cek untuk IP-nya. Ini adalah pengaturan yang saya gunakan. Kemudian di status, kemudian detail. Nah, artinya sisi klien itu mendapatkan IP 192.168.254.1. Dan ini adalah IP server, nanti akan kita lakukan remote dari sisi klien. Nah, selanjutnya kita masukkan IP server 192.168, kemudian 254.111. Di sini kita masukkan portnya, dikarenakan tadi kita melakukan pengaturan hanya menggunakan port 22. Kita coba open. Nah, kemudian accept. Nah, artinya ya kita sudah bisa masuk ke menu server. Ya, jadi artinya di tampilan di sisi klien itu seolah-olah kita akan masuk ke dalam sisi server. Dan masukkan username, saya mencoba hak akses menggunakan root, dan masukkan password root. Nah, ini artinya berarti kita sudah bisa melakukan remote kepada server ini ya. Itu dari sisi klien. Nah, ini mungkin salah satu cara kerja dari suatu layanan dari remote server. Nah,
akan kita coba, yaitu adalah satu perintah untuk melakukan atau mematikan sebuah sistem server yang sudah kita buat. Misalkan dengan perintah shutdown spasi minha spasi no. Oke, itu artinya di sini untuk layanan server yang sudah kita buat itu untuk di virtual machine itu statusnya power off. Ya, jadi artinya remote access yang kita lakukan itu bisa dikatakan berhasil. Yaitu mungkin salah satu konfigurasi dari remote server pada Linux Debian 10. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila pada proses konfigurasi ini banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.